Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Pimanyu. Saya dari Prodi Informatika angkatan 2020 dengan NIM 205314157. Di sini saya akan menjelaskan sistem cerdas yang berada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kulkas. Ini adalah kulkas otomatis. Cara kegunaannya yaitu ketika kita mengetuk pintu kulkas ini 2 kali, otomatis kulkas tersebut akan transparan dan kelihatan dalamnya. Selain itu juga kulkas ini dilengkapi dengan membuat es batu otomatis. Ketika kita menekan tombol di sebelah kiri pintu kulkas, itu es batu berbentuk cup bisa keluar dari situ otomatis. Nah, ini adalah sistem cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu aplikasi cerdas. Aplikasi cerdas yang saya bawa hari ini adalah ojol atau ojek online. Ojek online adalah sistem cerdas, aplikasi cerdas yang dapat membantu kehidupan manusia. Ojol juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat seperti ini. Ojol bisa antar makanan, mengantar kita ke tempat tujuan, dan lain-lain. Ini adalah sistem cerdas buatan manusia yang dapat membantu kehidupan manusia dan mempermudah kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Robot vacuum cleaner adalah sebuah alat penyedot debu otomatis yang bisa berjalan sendiri menyusuri ruangan yang ada di dalam rumah, yang tentu saja berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran. Selain itu, robot vacuum cleaner berukuran kecil sehingga praktis dan bisa menjangkau seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Ada dua kecanggihan teknologi yang ada di dalam robot vacuum cleaner, yaitu navigasi dan pembersihan. Robot vacuum cleaner mempunyai navigasi dan pembersihan. Kedua tugas ini dilakukan secara bersamaan dengan bantuan beberapa fitur teknologi tinggi. Nah, agar robot vacuum cleaner ini bisa berjalan sendiri, ia dibekali dengan teknologi inframerah, sehingga memungkinkan untuk robot merasakan objek yang ada di depannya. Selain itu, beberapa robot memiliki fitur yang lebih lengkap. Contohnya, seperti sensor tebing yang mencegah robot vacuum cleaner jatuh dari tangga, pagar virtual yang bisa mencegah robot memasuki ruangan tertentu. Cara kerjanya, ketika diletakkan di lantai, ia akan bergerak dan membersihkan sendiri secara otomatis. Hal ini terjadi karena adanya perangkat bertenaga baterai yang memiliki dua jenis sikat, yaitu rorel dan spinner. Sikat rorel dan spinner ini sengaja dirancang untuk mengaduk kotoran dan menariknya ke tengah ruangan kosong yang ada di dalam. Disebut juga dengan tempat sampah internal. Namun, sebagai catatan, penggunaan robot ini masih belum bisa membersihkan secara efektif untuk semua jenis kotoran. Hanya kotoran tertentu saja. Artinya, kotoran dan noda bergerak di lantai akan sulit dibersihkan jika hanya menggunakan robot vacuum cleaner. Streaming musik adalah salah satu cara mendengarkan atau menikmati musik secara daring atau online. Beragam aplikasi yang menyediakan streaming musik, contohnya seperti YouTube, Joox, Spotify, Resso, dan masih banyak lagi. Seperti layanan streaming musik lainnya, YouTube menaruh banyak fitur, seperti layar beranda di aplikasi atau pemutar di web yang akan terus berubah. Hal ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat pencarian pengguna. Ada 3 hal lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu beranda, jelajahi, dan perpustakaan. Beranda merupakan campuran dari segala rekomendasi musik. Sementara jelajahi memungkinkan pengguna menemukan musik baru dengan mudah, seperti rilis baru dan menyelami semua genre. Terakhir, ada perpustakaan yang menyajikan daftar putar musik. Kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah lampu LED. Bisa berubah warna sesuai suara. Sensor suara merupakan sensor yang mengkonversi besaran suara untuk diubah menjadi besaran listrik. Sensor ini bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang diterima. Sensor suara mendeteksi besar kecilnya gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan membran sensor bergerak, di mana pada membran sensor ini terdapat kumparan kecil dan menghasilkan lampu yang berubah warna sesuai dengan gelombang suara. Berikut ini adalah sensor yang mendeteksi besar kecilnya gelombang suara.
investasi saham online. Aplikasi trading ini tentu bukan sekedar saham-saham yang trending begitu saja, tetapi merupakan hasil dari olah kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan semacam ini tentu saja memudahkan trader dalam transaksinya. AI merasionalisasikan pergerakan market yang akhirnya melahirkan peluang dan potensi cuan yang disodorkan pada trader. Alhasil, trader saham tidak perlu buang-buang energi untuk memantau dan menganalisis saham satu persatu untuk mendapatkan saham yang sedang trending. AI trending menginformasikan saham-saham yang sedang trending dengan cepat sehingga memudahkan trader saham dalam setiap aksi tradingnya. Berikut ini adalah contoh-contoh aplikasinya. Yang pertama, Binance, KuCoin, Indodax, OctaFX, Binomo, Crypto, Bybit, Ajaib, dan masih banyak lagi. Jadi di sini saya Kevin melanjutkan dari teman-teman saya, yaitu mencari aplikasi ataupun benda yang menggunakan kecerdasan buatan di sekitar kita. Dimulai dari aplikasi pada smartphone yang bisa diinstal di iOS ataupun Android, bisa di App Store ataupun Play Store. Di sini saya mengambil contohnya adalah SimSimi. Untuk awalnya SimSimi adalah aplikasi chatting yang diluncurkan pada tahun 2002 di Korea. Perusahaan yang membuat aplikasi ini adalah Eastmaker. Jadi untuk di atas tadi adalah Korea Selatan tepatnya. Nama SimSimi berasal dari bahasa Korea yaitu Sim-Sim, yang berarti bosan. Nama maskot aplikasi SimSimi ini adalah digambarkan sebagai karakter ayam seperti pada gambar. Pada aplikasi SimSimi ini berfungsi untuk pengguna yang ingin melakukan obrolan dan tidak menggunakan lawan bicara. Sama seperti pengertiannya tadi, SimSimi adalah aplikasi yang digunakan di saat kita bosan. Jadi di saat kita tidak mempunyai lawan bicara, tidak mempunyai teman, di saat kita ingin chatting, kita bisa menginstal aplikasi ini. Di saat kita mengirim pesan, nanti robot chat ini akan mengirim pesan balasan kepada kita. Dan pada aplikasi ini menggunakan bentuk kecerdasan buatan yaitu thinking humanly atau berpikir secara manusia. Dan bentuk kecerdasan buatan ini membuat berpikir seperti halnya manusia. Jadi SimSimi ini bisa membalas pesan kita sama seperti manusia pada umumnya. Untuk yang kedua, di sini saya mengambil benda yaitu adalah smartwatch. Sama seperti artinya juga, smartwatch adalah jam pintar yang berfungsi selain menunjukkan waktu, jam ini bisa menunjukkan cuaca, memberikan berita, dan mengakses telepon, pesan, ataupun berita-berita olahraga hanya dengan jam ini. Tapi di versi update terbarunya atau yang lebih versi barunya, smartwatch juga bisa untuk memberikan informasi mengenai kesehatan badan penggunanya. Jadi di sini saya menekankan untuk yang memberikan kesehatan badan penggunanya itu. Jadi smartwatch ini bisa menghitung berapa detak jantung kita, menghitung tekanan darah kita, yang itu sangat berfungsi untuk kedepannya. Dan itulah mungkin dari saya untuk aplikasi dan juga benda yang menggunakan kecerdasan buatan di sekitar kita. Tema kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu adalah Google. Contohnya seperti Google, itu merupakan sebuah perkembangan teknologi digital yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli dari Amerika Serikat. Lalu Google juga termasuk raksasa teknologi yang dapat dikonferensi oleh pengembang perangkat lunak tahun Google I atau O, yang merupakan gelar secara daring
dilaksanakan pada hari Selasa 18 sampai 5 Mei yang tepatnya di negara Amerika Serikat. Di sini juga membahas tentang pengembangan fitur dalam Google Search yang melalui optimalisasi artificial intelligence. VP of Product Management Google Search Emily Masley pun juga membagikan setidaknya ada 4 hal yang tengah dikembangkan oleh tim Google dengan mengoptimalisasi penggunaan kecerdasan buatan yang menghadirkan lebih solutif dan inovatif. Contohnya di sini melalui pernyataan Google juga dapat mengoptimalisasi dan juga melakukan sistemnya berbagai algoritma dengan kecerdasan buatannya. Mesin bekerja untuk mencari bagaimana semestinya Google itu dapat dimanfaatkan, misalkan kita dalam mencari merangkai kata gitu, Google akan merespon secara otomatis dengan kecerdasan buatannya melalui mesin komputer yang bekerja pada Google. Google juga sangat bervariasi dan juga algoritmanya sangat dibuat secara lebih teliti, sehingga Google juga termasuk aplikasi-aplikasi yang sangat digunakan pada media-media sosial. Misalkan pada Google Assistant itu seperti keluarnya suara-suara, misalkan dalam kita melakukan perintah itu suaranya itu muncul dan akhirnya Google akan mengikuti suara kita, dan hasil yang didapat menghasilkan suara yang sudah diperintahkan sebelumnya. Jadi itu saja dari saya penjelasan tentang Google. Sekian dan terima kasih.